Webinar kolaborasi Kombel PMMSDN Pulang Pisau 3 Kalimantan Tengah dan Christian Educational 4.0 Indonesia menyusun modul ajar berdiferensiasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu narasumber kita, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pulang Pisau 3. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung para peserta webinar pada siang hari ini di komunitas SDN Pulang Pisau 3. Untuk menyingkat waktu, acara kita pada siang hari ini, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada selamat bergabung kepada Ibu Nepeni STH MPD yang bersedia memberikan materi pada acara kita pada siang hari ini. Yang mana acara kita pada siang hari ini berkaitan dengan pembuatan modul ajar berdiferensiasi yang mana akan disampaikan oleh Ibu Nopeni nantinya. Sebelumnya saya akan mengenalkan dulu profil dari narasumber kita, yang mana beliau adalah pengawas utama Kemenak Kalimantan Timur, dan beliau juga founder CA Indonesia, dan selanjutnya beliau juga adalah penulis modul ajar SD sampai SMU. Kepada Ibu Nopeni, kami sangat memerlukan nantinya arahan dari Ibu untuk memulai acara kita pada siang hari ini. Terlebih dulu kita awali dengan membaca doa. Untuk yang Islam, saya yang memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqih din wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul dalam rangka menuntut ilmu untuk meningkatkan kecerdasan kepada anak didik kami. Maka ridhoilah perbuatan kami pada siang hari ini. Berikanlah kesehatan, kekuatan kepada kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu langsung saja saya serahkan kepada narasumber yang akan memberikan materi tentang pembuatan modul ajar berdiferensiasi. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Bu Nopeni. Terima kasih. Selamat siang, Bapak, Ibu, semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Herlina Ferawati, Kepala Sekolah SDN Pulang Pisau 3, beserta jajarannya, Bapak Ibu guru yang berbahagia. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Jelas? Jelas, jelas. Terima kasih Ibu Husna yang sudah membawakan kita di dalam doa dan juga sebagai host pada saat ini. Salam kenal dari saya, Bapak Ibu. Saya Noveni
dari Kutai Timur, seperti yang ada di dalam flyer Bapak Ibu. Nah, saya pengawas Sekolah Alim Madya di Kementerian Agama Kutai Timur, juga rekan JE 4.0 bersama dengan Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom Aleichem. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bu Herlina, Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kembali berkolaborasi. Entah ini yang keberapa kali ya Bu Herlina ya, karena sejak masih beliau menjadi guru, kita sudah berkolaborasi di kegiatan-kegiatan. Yang awal saya ingat itu ada kegiatan saya RTL dari Hiper Indonesia terkait dengan penggunaan Canva for Edukasi. Jadi kayaknya dari situ berlanjut terus sampai beliau sudah bertugas sebagai kepala sekolah, lalu ada di PMM kegiatan atau kelompok belajar seperti ini. Kami masih terus menjalin hubungan dengan berkolaborasi lewat WhatsApp grup, lewat Facebook, walaupun dengan Ibu Kepala Sekolah Bu Husna tidak pernah bertemu, jadi hanya lewat udara. Jadi bersyukur di sini saya membersamai rekan-rekan yang ada di tanah leluhur saya, Kalimantan Tengah. Saya ini orang Kalimantan, Bapak Ibu. Jadi bukan orang lain, Buhan jua, Bapak Ibu Ulu Intah jua. Jadi bersyukur bisa kembali membersamai Bapak Ibu yang ada. Walaupun saya saat ini bertugas di Kalimantan Timur, karena memang dari kecil kami besar, orang tua saya dari Kalimantan Selatan, sudah lama dari tahun 71 bekerja di Kalimantan Timur sampai tahun 95. Nah, Bapak Ibu tidak berlama-lama seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Husna bahwa kita akan bersama-sama, ini lebih kepada mungkin diskusi Bapak Ibu setelah pemaparan, lebih kepada diskusi, kemudian nanti kita melihat contoh-contoh modul ajar berdiferensiasi seperti apa. Sebenarnya Bapak Ibu, Bu Husna, Pak Dedi, Ibu Normiati, Pak Berli, mungkin teman-teman yang ada di SDN Pulang Pisau 3, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu ini luar biasa. Sebelum beliau di Kepala Sekolah sudah juga membuat modul ajar berdiferensiasi. Ketika kami berkolaborasi, ada di satu sekolah tinggi teologi Samarinda, diamanatkan untuk mengadakan satu webinar, beliau sudah lebih dulu sebenarnya untuk mengadakan atau memberikan pemaparan terkait modul ajar berdiferensiasi di tahun 2021 apa 2022 ya Bu Vera ya, lupa saya, antara tahun-tahun itu ketika kita masih di dalam kondisi COVID. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu, tapi sebelumnya kita lihat dulu satu video. Lihat dulu satu video di sini sebentar, saya coba buka dulu. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat video ini, apa sih yang terjadi kalau kita kaitkan dengan proses pembelajaran yang ada. Sebentar Bapak Ibu, saya coba izin share screen. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Videonya belum bergerak ya? Iya, belum bergerak Bu Noveni. Hanya beberapa detik Bapak Ibu, tapi video ini menggambarkan, mengingatkan Bapak Ibu seperti apa? Apakah kelas Bapak Ibu seperti ini saat ini? Atau pernah mengalami kondisi kelas seperti ini? Ini memang kita ambil dari luar. Ini contoh, katanya di dalam video itu contoh keadaan yang tidak menyenangkan atau keadaan yang sangat kacau di dalam kelas. Pernah kondisinya seperti itu Bapak Ibu? Ini di zaman saat ini, di mana di sana anak-anak boleh membawa gadget, HP di dalam kelas. Gurunya sama sekali tidak bisa
memantau, tidak bisa mengatur jalannya kelas. Benar Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal yang sama atau lebih parah dari kelas tadi? Pernah. Nah, gimana Bu Husna? Pernah menjalani kelas yang seperti ini, yang ributnya minta ampun, tidak bisa diatur. Bahkan ketika diizinkan gadget, ada yang menelpon, ada yang angkat kaki di depan gurunya, gurunya minta, dia tidak banyak mengeluarkan, hanya minta, minta, minta begitu, tapi siswanya tidak ada mau memberikan apa yang diminta oleh guru. Artinya di sini kalau kita bisa lihat dari gambaran itu, si guru ini ternyata sudah gagal dalam penguasaan kelas. Benar nggak Bapak Ibu? Gurunya udah gagal Benar. di dalam mengelola kelas. Hari ini sepertinya juga ya Bu Vera ya, saya tadi ada guru binaan datang. Hari ini apakah terakhir mengupload perangkat pembelajaran di PMM? Karena di Maret sudah mulai observasi, benar Ibu Vera ya? Nah, Ya, itu yang betul Bu terjadi. Noveni. Nah, betul. Jadi saya lihat banyak sekali rekan-rekan atau guru-guru yang saat ini betul-betul kewalahan, sibuk. Nah, kami memang di Kementerian Agama, Bapak Ibu tidak sepadat dalam arti tanda kutip Bapak Ibu yang ada di Kemendikbud. Tetapi ketika saya mempelajari link yang diberikan, saya juga masuk di PMM, link yang masuk untuk observasi dan lain sebagainya, sebenarnya itu sudah dilakukan loh. Setiap hari, setiap semester oleh setiap guru. Benar, Bapak Ibu. Hanya saja kita dibantu oleh aplikasi yang lebih mudah. Seandainya si guru, kemarin ini hebat dong, nanti Bu Husna, teman-teman di kosong tiga Pulang Pisau ini harus belajar sama kepala sekolahnya. Beliau punya program, beliau punya, ya, buat saya itu buat kompetensi tentang kesadaran, mindfulness, lalu kemudian tentang growth mindset yang harusnya bisa diterapkan oleh masing-masing guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ini memang banyak rekan-rekan juga mungkin dari sekolah lain yang ikut. Dari gurunya sendiri harus punya pola pikir yang apa ya, kesadaran diri, lalu ada perubahan pola pikir dari yang kemarin begini-begini saja masih seperti katak di dalam tempurung, harus ada perubahan. Nah, begitu juga kita menanggapi apa Bapak Ibu, menanggapi eh, kondisi perubahan kurikulum yang begitu cepat di kita ini tadi. Nah, Bapak Ibu harus menanggapi, lalu mendapatkan benang merahnya itu seperti apa. Oh, ternyata maunya pemerintah ini kenapa sampai seperti terjadi. Tadi ketika saya membuka di bagian link observasi, sebenarnya sangat dimudahkan loh guru-guru, karena apa? Setiap hari, setiap semester kita memang sudah membuat semua perangkat. Benar Bapak Ibu, dari kalender pendidikan, benar Bapak Ibu, sampai kepada apa Bapak Ibu? Ini kebetulan saya baru selesai supervisi kemarin juga di salah satu SMA. Sebenarnya tugas kepala sekolah, tapi kami dari Kementerian Agama diminta untuk mensupervisi mata pelajaran agama baik PAI, Katolik dan Kristen. Nah, Bapak Ibu, tentunya Ibu kepala sekolah kalau kita lihat di observasi PMM itu ada instrumen yang ditelaah. Benar Ibu Vera ya, sebelum menentukan jam di mana observasi kelas. Misalkan di bulan Maret nanti tanggal 10, si kepala sekolah harus menelaah dulu apa yang akan disampaikan atau apa yang diupload oleh guru yang bersangkutan. Nah, ini Bapak Ibu yang ada di SDN Pulang Pisau 3, apakah sudah lengkap komponen administrasinya? Mulai dari Kaldik, dari program tahunan, prosem, sampai kepada persensi peserta didik. Nah, itu sebenarnya kalau yang bilang, aduh Bu, kami sibuk banget ini, nggak sempat sampai misalkan yang untuk kita, Bu Husna, Bu Vera, kita ada namanya pembayaran sertifikasi di TPG di Kementerian Agama, harus memenuhi juga aturan di sana. Kami sibuk, Bu, jadi nggak sempat buka simpatika. Lalu dari operator kami mengatakan, nggak ada istilah sibuk. Orang semuanya itu juga sibuk dalam pekerjaannya. Dan masing-masing sebenarnya teman-teman di Kemendikbud itu lebih lebih apa ya, ketika saya mulai mempelajari dan membuka, wah enak sekali aplikasinya, tinggal diikuti langkah demi langkah. Tentunya itu akan menjadi satu kesempatan berkolaborasi juga dengan teman-teman di luar komunitas belajar ketika melakukan bagian ini. Nah, PR-nya saya yang didapatkan saya dari Ibu Kepala Sekolah ini membersamai Bapak Ibu menyusun modul ajar. Tapi saya percaya Bapak Ibu ini sudah punya, benar nggak? Bu Husna udah punya, Pak Dedi udah punya belum? Pak Dedi, Ibu Juliani, kemudian
Kemudian Ibu Roslen, halo Bu Roslen, ini dari Berau, Bu Herlina, di Kalimantan Timur juga, teman saya. Bu Agustina, udah punya belum modul ajar berdiferensiasi? Bapak Ibu buka PMM, banyak sekali. Dan saya tadi malam coba buka, nanti ada jadi contoh di slide kita, sudah saya berikan ke Ibu Herlina juga, nanti sebagai materi yang Bapak Ibu bisa isi atau Bapak Ibu bisa ikuti. Waduh, keren banget buatan satu guru. Saya sampai terkagum-kagum. Saya membayangkan, saya aja ketika membuat, walaupun saya sudah tidak di guru lagi, tetapi di pengawas, saya membayangkan si guru ini orangnya detail banget. Orangnya detail banget, sampai membuat ketika dia pemetaan diferensiasi itu, dia memang tulis nama. Memang seperti itu yang kalau kita lihat ininya Bapak Ibu ya, yang kita lihat apa namanya itu sistematikanya. Tapi dia detail sekali memasukkan mata pelajaran PKN di kelas 2. Saya lihat dia memasukkan itu langkah demi langkah, fase demi fase di mana? Di dalam kegiatan pembelajaran. Waduh, senang banget Bapak Ibu. Mungkin nanti yang ada yang bilang, Ibu Feni ini nggak tahu nih, bagaimana kami di sekolah ini bukan hanya itu aja yang dikerjain. Semakin banyak administrasi, sebenarnya sama aja. Setiap kurikulum membutuhkan apa Bapak Ibu memang administrasi yang harus kita lengkapi. Karena apa? Itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian keberhasilan kita sebagai seorang guru. Dari sisi administrasi akademik, dari sisi manajerial nanti yang akan dinilai oleh kepala sekolah yang berdampak kepada apa Bapak Ibu? Rapor pendidikan. Benar nggak Bu Herlina? Ujung-ujungnya kan rapor pendidikan ini. Gimana sekolah di SDN Pulang Pisau 3 memenuhi standar dari keberhasilan yang diharapkan oleh pemerintah terkait rapor pendidikan tidak? Kalau kami di Kementerian Agama itu ada madrasah, ada SDTK, SMTK dan lainnya. Bagaimana memenuhi ini? Di bulan 3 kami di Kementerian Agama untuk madrasah itu ada asesmen Bapak Ibu. Jadi kurang lebih dengan teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan. Tidak berlama-lama Bapak Ibu, jadi sambil persiapkan di laptop Bapak Ibu atau di gadget Bapak Ibu untuk bisa membandingkan apa yang sudah Bapak Ibu susun. Tidak ada yang salah. Yang salah ya Bu Fer ya kan yang nggak menyusun, ya kan? Boleh kopas, tapi apa Bapak Ibu tiru dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di SDN Pulang Pisau 3. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya izin share screen di sini. Tidak terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat. Ya. Oke, ya, saya izin untuk cuap-cuap lagi Bapak Ibu ya. Nah, kalau orang A sama kayak Bu Vera ini banyak dulu sistematisnya dulu baru praktek. Tapi saya tidak lebih banyak ke praktek karena saya percaya untuk penjelasan di bagian awal nanti eksekusinya teman-teman yang di Kombel ini, yang serumpun mapel dan lain sebagainya bisa melihat yang sudah Bapak Ibu susun. Karena saya percaya sudah pada nyusun nih semuanya. Ya kan? Sudah pada nyusun karena pada bulan Maret akan dilakukan apa Bapak Ibu? Observasi. Seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu dulu modul ajar itu apa sih modul ajar berdiferensiasi? Sama nggak sih dengan modul ajar yang kemarin di sebelum ada kalimat diferensiasi yang diminta oleh pemerintah kita ini kan ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan terkait kalimat berdiferensiasi. Ini kan ada kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris kan Bapak Ibu. Sebenarnya ini sebenarnya sudah lama, bukan karena kurikulum merdeka. Kalau Bapak Ibu membuka sejarah dari kurikulum kita di Indonesia tahun 84, Bapak Ibu buka googling aja di internet, cari di Microsoft, Copilot-nya itu akan bisa menjelaskan. Ternyata di tahun 84 Indonesia sudah juga menerapkan lembar perangkat pembelajaran atau persiapan perencanaan pembelajaran ini dengan cara berdiferensiasi. Lebih lama Bapak Ibu karena para ahli itu ada yang namanya Sato dan lain sebagainya dari tahun 75 dan lain sebagainya. Dia mengatakan bahwa anak-anak itu dilihat dari perbedaan-perbedaan yang akan menunjang kemampuan dia belajar nggak bisa disamakan. Kalau gaya belajar mungkin masuk di tahun 2000-an dengan munculnya quantum learning, quantum teaching dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu pasti ingat di bagian ini. Jadi modul ajar berdiferensiasi yang Bapak Ibu susun atau Bapak Ibu akan susun masuk kepada kurikulum Merdeka di tahun 2024 nanti isinya adalah
pendekatan-pendekatan yang terkait dengan kemampuan siswa yang berbeda satu sama lain. Di mana bertujuan untuk apa Bapak Ibu di situ? Untuk memastikan bahwa semua siswa sesuai dengan kondisi yang berbeda itu memperoleh pengalaman belajar. Jadi nggak bisa lagi dipaksakan seandainya kalau pakai modelnya yang dilihat dari kecerdasan berganda, si anak nggak bisa dipaksakan semua jadi suka matematika dan lain sebagainya. Atau si anak yang memang kuat psikomotorik, Bapak Ibu paksakan untuk apa? Untuk menjadi anak yang visual. Nah, ini maksud dari pemerintah untuk bisa membuat satu formulasi agar guru-guru bisa melakukan pendekatan dalam perencanaan pembelajaran menggunakan modul ajar yang berdiferensiasi. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang bagian yang kedua yang Bapak Ibu juga harus paham bagaimana strategi yang harus disiapkan oleh para guru sebelum melakukan pengajaran berdiferensiasi atau menyusun modul ajarnya. Benar Bapak Ibu? Atau ujuk-ujuk langsung jadi, ya gampang Bu, karena ada di PMM. Tapi apakah di PMM itu cocok dengan kontekstual sekolah Bapak Ibu? Kemarin Bu Vera udah jelaskan kepada kami dalam webinar di Januari dan Februari kerjasama dengan Kombel di Christian Education 4.0 Indonesia itu kondisi yang ada di Pulang Pisau itu seperti apa? Ya nggak bisa dipaksakan Bapak Ibu dengan kondisi misalkan seandainya jaringan sinyal selancar data yang begitu mudah, lalu Bapak Ibu memaksakan anak-anak harus belajar fokus kepada auditorial dan visual. Padahal si anak-anak di Pulang Pisau, latar belakang masyarakat profesi dari orang tua mereka kebanyakan mungkin petani atau nelayan. Yang terjadi kita paksakan model menggunakan video, membuat animasi dan lain sebagainya tidak cocok. Atau Bapak Ibu pernah membuka modul-modul di PMM itu kan ada soal-soal kompetensi yang ditujukan kepada kita. Di situ akan disampaikan kepada kita bahwa banyak sekali strategi yang harus disiapkan guru. Memang ada kelebihannya, tapi ada juga kelemahannya. Menurut saya kelemahannya guru itu harus mengantongi berbagai macam pengetahuan dan wawasan tentang metode, strategi, model. Ketika dia mengetahui ternyata peserta didiknya perbedaan profilnya seperti ini, perbedaan kebutuhannya seperti ini, perbedaan minatnya seperti ini. Benar Bapak Ibu? Pasti sangat berbeda-beda walaupun mungkin rata-rata orang tua adalah sebagai apa? Petani, ya. Bapak Ibu ada yang sebagai nelayan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini langsung kepada bagian ini Bapak Ibu supaya tidak berlama-lama, nanti lebih banyak kepada pengerjaan langsung Bapak Ibu di dalam kelas ya, nanti dipandu sendiri oleh Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu sekalian. Sebentar, ini tertutup mana ini? Oke Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah melakukan langkah-langkah seperti ini ketika menyusun modul ajar? Ini sudah pada nyusun Bu Vera atau baru langkah untuk menyusun setelah tindak lanjut dari kegiatan di Kombel ini? Eh, Bu Noveni, kalau di sekolah kami ini belum tahu, belum kenal apa itu modul, apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Makanya saya undang Bu Noveni nih untuk menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi itu apa langkah-langkahnya seperti apa buat modul ajarnya agar rekan-rekan di sini bisa gitu Bu Noveni untuk memahaminya. Mungkin Bu Noveni bisa sampaikan eh, untuk kami gitu saat ini. Oke, ya, terima kasih Bu. Oke, itu ya Bu ya. Jadi saya tadi lupa juga Bu Fer, pemetaan. Saya tidak tahu rekan-rekan di SD 0 SD ya SDN 3 Pulang Pisau ini rata-rata bergolongan darah apa? Karena biasanya begitu Bu Fer ya. Kalau beliau-beliau banyak O, artinya lebih langsung banyak action. Ya kan dibanding seperti saya yang bergolongan darah A di mana saya harus mempelajari berulang-ulang lihat dari contoh lalu menyusun secara sistematik. Nah, kalau teman-teman yang bergolongan darah O lebih kepada langsung praktek jadi melesat lebih jauh seperti anak panah ketika diberikan satu pembelajaran. Nah, ketika ada teman-teman yang golongan darah B di SD 03 Pulang Pisau, ini mut-mutan. Ketika dia disuruh webinar, ya kan Bu Vera belum tentu dia mau kalau itu nggak sesuai dengan apa yang dia suka.
Itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa ngundang yang memang pakar di bagian ini yang sudah menerapkan bagian ini juga supaya bisa memahami. Ini juga termasuk ke dalam diferensiasi. Jadi di gurunya juga ada, di peserta didiknya juga ada yang berdiferensiasi ini. Nah, kemudian kalau golongan AB itu bagaimana? Ini pola pikirnya secara simpelnya yang kita pahami orangnya susah ditebak. Jadi belum tentu ketika pemikiran satu dalam satu kelompok kolaborasi dia sama, mungkin dia ada yang lain. Nah, ini juga dipergunakan untuk memperkuat apa yang ada di sekolah Bapak Ibu atau di dalam komunitas belajar Bapak Ibu. Nah, lanjut kepada menyusun diferensiasi tadi ya Bapak Ibu sudah dijelaskan di bagian awal itu Bapak Ibu bisa membacanya saja bahwa untuk mengetahui mana yang menjadi kebutuhan peserta didik melalui berbagai instrumen, ada profil, minat, dan kebutuhan yang Bapak Ibu lihat. Anak-anak nggak bisa semua sama dipaksakan suka matematika. Nggak bisa sama ketika belajar disuruh menempel saja, disuruh membaca saja, disuruh menonton saja. Jadi memang ada perbedaan di masing-masing anak yang memiliki karakteristik atau modalitas dalam belajar. Yang kita ketahui kan ada tiga, mulai dari visual, auditorial, dan kinestetik. Di SD itu, di TK atau foto ada satu, kok saya lupa namanya, itu ada mirip-mirip dengan kinestetik Bapak Ibu. Nah, siswa tadi Bapak Ibu kalau lihat yang video tadi, si guru tuh nggak kenal kondisi kelas. Benar Bapak Ibu? Sehingga anak angkat kaki, anak ribut, anak keliling-keliling, ada yang berdiri seakan menantang. Si guru nggak bisa menyelesaikannya. Yang dia minta, mana handphonemu? Turunkan kakimu. Tapi dia nggak bisa mengenali. Harusnya dari 20 siswa atau 32 siswa di kelas, sebelum masuk ke kelas, dia melakukan satu asesmen atau penilaian, mendiagnosa dulu supaya dia tahu langkah apa yang akan saya lakukan untuk bisa tercapai pembelajaran atau strategi model media apa yang akan saya gunakan di dalam kelas. Tadi memang ada positifnya, ya negatifnya itu ya mungkin mengarah ke negatif si guru tidak ada waktu kalau seandainya dia masih baru trial and error coba-coba bagian ini. Tapi ketika dia menikmati porsinya, tugasnya, fungsinya sebagai seorang guru dengan berbagai macam apa yang sudah diberikan kepada dia, saya percaya akan menikmati. Itu saya rasakan Bapak Ibu tadi malam, tadi seperti saya di awal, ketika saya membaca salah satu modul diferensiasi. Bagaimana si guru sepertinya betul-betul menikmati susunannya. Dan dia saya percaya menikmati kelas PKN. Siapa di sini yang kelas 2 mengajar PKN? Bisa bosan loh Bapak Ibu. Kayak di SMP, seperti di SMA, SMK. Ketika zaman saya itu ada, apa kalau SMA dulu itu ada tata negara ya, ataupun juga pelajaran dia banyak menghafal, ketika gurunya nggak punya kekreativitasan, kemudian strategi belajar, itu akan menyebabkan capaian atau tujuan pembelajaran Bapak Ibu itu nggak akan tercapai. Karena si gurunya menyamaratakan kondisi si siswa. Nah, langkah yang pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah jelas. Identifikasi kebutuhan karakteristik siswa. Ada instrumennya. Nanti saya bagikan, dan Bu Vera juga punya, nanti bisa dikombin. Silakan Bapak Ibu gunakan. Bagaimana untuk bisa identifikasi kebutuhan siswa lewat profilnya, lewat gaya belajarnya, modalitasnya. Lalu bagaimana mengetahui minat dan kebutuhan yang ada sendiri Bapak Ibu. Bahkan di PMM itu semua sudah sangat lengkap. Tinggal download, tinggal baca, pelajari, praktekkan, ulang-ulang menjadi satu kebiasaan. Lalu nanti Bapak Ibu akan melihat kan di dalam buku bahan ajar kita sudah sangat jelas mengenai tujuan pembelajaran. Ini diperhatikan lagi. Apakah ini sudah pas dengan kondisi tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi? Ketiga, memilih mengembangkan. Apakah semua yang ada di buku disampaikan Bapak Ibu? Kalau itu tidak pas dengan kontekstual di daerah kita, ya kita bisa memilih yang sesuai dengan kontekstual yang ada di daerah kita. Yang keempat, aktivitas pembelajaran jelas nanti Bapak Ibu akan menyusunnya berbeda. Ketika misalkan kelas itu sudah ada dikelompokkan menjadi kelas, maksudnya ada di bagian A, B, C, nggak apa-apa seperti itu, atau mengcombine. Bukan berarti ketika si anak visual, auditorial, dan kinestetik itu ada perbedaan di kelas lalu dipisah-pisah, tidak. Tetapi bagaimana cara Bapak Ibu menerapkan strategi yang bisa dilakukan oleh semua peserta didik berdasarkan kebutuhannya. Kemudian yang kelima, nah ini guru juga penting mengetahui
strategi, bermacam-macam metode, bermacam-macam strategi, bermacam-macam apa Bapak Ibu? Bermacam-macam model pembelajaran. Sehingga ketika mengalami dalam arti tanda kutip ketidakberhasilan dalam pengelolaan kelas, Bapak Ibu bisa merubah metodenya. Bapak Ibu bisa merubah bagaimana gaya belajar si anak saya maksimalkan dengan apa Bapak Ibu, hal-hal yang beragam. Jadi mengakomodir kondisi bila di kelas terjadi hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu yang keenam, Bapak Ibu, penting sekali menyediakan instrumen, asesmen, dan penilaian. Pemerintah sudah ada buku khusus, tinggal adaptasi ke dalam modul Bapak Ibu. Lalu apa? Evaluasi terhadap modul yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nanti Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu di SDN Pulang Pisau 3, observasi kelas itu tentu akan melihat semuanya. Dari yang mulai Bapak Ibu susun tadi, apakah sudah sesuai? Lalu bagaimana ketika di kelas ada terjadi kondisi yang tidak diinginkan, bagaimana strategi yang dilakukan oleh guru tersebut untuk bisa melakukan apa? Pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan, yang tercapai, anak-anak juga memiliki kesadaran diri bahwa dia membutuhkan pengetahuan-pengetahuan ini untuk mengembangkan diri dia. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini langkah-langkahnya. Boleh dilihat ada 1 sampai 7. Kemudian ini saya ambil dari modul tadi malam yang saya buka Bapak Ibu. Sebenarnya saya juga susun modul, tapi ini kita umum ya Bapak Ibu. Jadi kita melihat lebih umum di mana ibu guru ini namanya Ibu Nur. Ibu Nur ini luar biasa di salah satu sekolah di SD di mana dia mengajar PKN di kelas 2. Ketika dia melakukan pemetaan, saya mencoba mempelajari modul beliau ini, dia memetakannya begitu detail mulai dari pemetuhan kebutuhan belajar. Dari kesiapan siswa, kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini kalimatnya apa? Pemahaman dan kemampuan membaca yang baik. Jadi, kalau kita baca secara umum tentang apa yang diamalkan oleh pemerintah ini, bagaimana guru-guru di Indonesia saat ini menguatkan agar literasi dan numerasinya Indonesia ini naik. Benar tidak Bapak Ibu? Kelas berapa di sekolah Bapak Ibu masih belum bisa baca? Apakah di kelas 5 ada yang nggak bisa baca? Kelas 4 ada yang belum bisa baca? Nah, di seluruh mapel diharapkan berdasarkan kesiapan belajar siswa, mau beliau adalah atau Bapak Ibu pian-pian sekalian adalah sebagai apa namanya wali kelas kah atau guru mapel kah, wajib paham ini nih di pertama sebelum masuk ke bagian bab 1 itu Bapak Ibu atau bab 2 atau apapun itu wajib melakukan ini tadi diagnostik, artinya mendiagnosa seperti layaknya dokter kondisi kebutuhan dan kesiapan belajar siswa. Lihat dari kesiapan siswa, indikatornya ini adalah apa Bapak Ibu? Bagaimana dilihat dia paham enggak dalam membaca. Nah, ini apa namanya? Temanya tentang aturan, norma, bab yang dibahas oleh Ibu Nur tadi. Jadi dia memasukkan kalimat di dalam buku bahan ajar itu ke dalam tabel 1 sebelum memulai pembelajaran, Bapak Ibu ya diagnostik itu pasti sebelum kita diterapi atau dikasih obat. Ini juga sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, mungkin akan bertanya-tanya, oh semakin ribet sepertinya nih Bu Fen, karena apa? Ada banyak yang harus kita kerjakan. Sebenarnya ini sudah dari dulu, Bapak Ibu, sebelum ada namanya diferensiasi. Kalau kita kenal di dalam catatan sikap di Kurtilas, itu ada catatan yang namanya anekdotal siswa. Nah, apakah Bapak Ibu lakukan ini? Zaman KTSP, zaman KBK, zaman Kurtilas, itu tidak ada perubahannya, hanya sekedar ganti kulit dan ganti nama, Bapak Ibu. Kalau pian-pian perhatikan benar-benar bagian ini. Jadi nggak ada sebenarnya yang ribet, nggak ada waktu. Itu hanya ibaratnya mengganti nama. Hanya saja ada perkembangan-perkembangan dari kalimat, dari ilmu-ilmu psikologi yang dimasukkan atau diintegrasikan ke dalam ilmu pendidikan. Ini kan ilmu psikologi, Bapak Ibu, ilmu kejiwaan yang diintegrasikan ke dalam pendidikan itu sendiri. Jadi psikologi pendidikan, Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu, pemetaan kebutuhan belajar. Jadi nanti Bapak Ibu buat apa di sini? Buat bagaimana mengetahui kesiapan belajar siswa, ya ini tadi, kemampuan membacanya siswa. Apakah sudah berkemampuan tinggi, apakah berkemampuan sedang, ataukah berkemampuan yang
masih kurang atau rendah. Lalu Bapak Ibu apa setelah dapat lewat instrumen itu mengetahui, memetakan dari poin tinggi, sedang, dan rendah tadi, lalu ditulis memang nama-namanya itu Bapak Ibu, ada catatan khusus. Nanti mungkin Bu Vera bisa sekolah menyediakan mungkin buku khusus, buku kerja khusus bagian ini yang dimiliki oleh setiap wali kelas dan setiap guru mapel. Supaya dia gampang untuk nanti mengcombine atau memasukkan bagian ini kemana? Ke modul ajarnya. Oke, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, itu tadi namanya kesiapan belajar. Jadi, melihat perbedaan kebutuhan peserta didik lewat kesiapan belajarnya. Yang berikutnya ada yang namanya diferensiasi konten. Perbedaan yang dilihat lewat konten. Apa saja Bapak Ibu? Nah, ini tugasnya si guru. Guru menyiapkan apa? Misalkan di dalam diferensiasi konten untuk para peserta didik tadi lewat PowerPoint, lewat Canva for Edukasi, lewat poster tentang aturan-aturan yang memberikan bacaan. Benar Bapak Ibu? Memberikan bacaan. Entah di dalam PowerPoint seperti yang saya sajikan ini, dia lengkapkah, komplekskah, atau bagaimana? Wajib guru berikan. Seandainya nggak ada infokus LCD, nggak usah dipaksakan. Gunakan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Sesuaikan dengan kondisi dari sekolah tersebut. Nah, diferensiasi konten Bapak Ibu bisa lihat kan, kalau dikatakan berkemampuan tinggi ketika si peserta didik itu bisa membaca atau bisa menelaah bacaan itu secara kompleks. Sedangkan kalau dia masih berkemampuan sedang, si siswa ini hanya gurunya itu menjelaskan, misalkan dengan media video tentang bacaan yang kompleks tadi, tapi tidak menyeluruh. Memang agak ribet ya Bapak Ibu nanti kalau belum dipraktekkan dari penjelasan ini. Lalu kalau yang kurang ya guru bimbing semua, mulai dari persiapan misalkan PowerPoint, mulai dari persiapan video sampai menjelaskan ya secara detail, secara langsung kepada siswa yang mungkin mengalami apa Bapak Ibu kemampuan membaca yang rendah. Jadi ini kolaborasinya apa? Guru per fase. Di kurikulum Merdeka, fase A, kolaborasi kelas 1, 2, fase B, 3, dan 4, dan selanjutnya. Karena ketika Bapak Ibu mengalami hal yang mungkin tidak tercapaian di dalam kondisinya, nanti akan bisa diulangi di tingkat di atasnya, di fase setelahnya. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi diferensiasi konten seperti ini. Lalu bagaimana dengan proses? Artinya, guru melakukan satu pemetaan terkait dengan hal yang dia lakukan di kelas atau instruksi, pengarahan atau apapun itu. Nah, si siswa biasanya ketika pada bagian konten ini mereka bekerja secara mandiri, dikasih tugas sudah bisa mengerjakan sendiri tanpa guru harus menjelaskan lagi. Jadi misalkan tulis saja atau berbicara saja guru, dia sudah tahu akan kemana saya mengerjakan bagian ini. Lalu bagian yang sedang bagaimana? Harus diminta, ayo ya peserta didik kalian menyelesaikan tugas kalian seperti ini. Sampai dia paham perintah atau instruksi dari guru. Guru anak-anak yang sedang tingkatnya rendah, Bapak Ibu, di sini kita akan bisa lihat, dia akan terus didampingi oleh dibimbing Bapak Ibu guru. Ada di kelas Bapak Ibu? Ya harus didampingi karena memang dia kurang gitu, nggak bisa Bapak Ibu samakan atau nanti pakai siapa tutor sejawatnya, temannya yang lebih paham untuk bisa juga mendampingi yang lebih dulu maju untuk bisa mendampingi siswa atau kelompok siswa yang seperti ini. Ini penjelasan diferensiasi konten Bapak Ibu bisa dibaca adalah seperti apa dari penjelasan di tabel tadi yang saya ambil dari modul. Seperti inilah yang biasanya dilakukan dalam konten. Ada metode yang melibatkan materi berdasarkan kebutuhan siswa itu dari hal apa saja. Ini sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti saja menurut saya, mengikuti saja atau berdiskusi setelah ini sebelum Bapak Ibu action mengerjakan modul berdiferensiasi pada kelas Bapak Ibu atau mata pelajaran Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, namanya konten, otomatis berbagai jenis bacaan. Tadi itu yang kesiapan siswa ya, bisa pakai CD, LCD, pakai
media aplikasi yang lain, atau yang guru bahasa menggunakan kartu kata, daftar kosakata yang disusun demikian rupa, tidak perlu menggunakan kalau seandainya sekolahnya dengan coveran sinyal yang susah atau kondisi IT yang tidak mencukupi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bahkan ada kalimat yang mengatakan dalam diferensiasi konten itu juga bisa distimulus, dirangsang cara dia berpikir. Lewat apa? Lewat mungkin rangsangan cerita, wacana yang Bapak Ibu sampaikan dalam bahan ajar Bapak Ibu tadi. Lalu yang berikutnya ini diferensiasi konten ya Bapak Ibu ya. Seperti ini modelnya. Sebentar. Yang berikutnya seperti ini diferensiasi konten. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti saja seperti apa yang harus saya lakukan atau kerjakan di sekolah. Lalu diferensiasi proses ini artinya melibatkan berbagai strategi, metode yang Bapak Ibu lakukan sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu lakukan. Di mana diferensiasi proses penyampaian materinya tentunya Bapak Ibu ketika dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok, misalkan kelas yang menggunakan model discovery learning dalam kelompok, cara menyampaikan Bapak Ibu kepada siswa juga berbeda-beda. Nih lihat contohnya seperti ini. Lewat penyampaian materi dengan gaya belajar siswa yang berbeda, kasih contoh si gurunya, atau pembelajaran mini pada kelompok-kelompok tertentu. Ada moda pembelajaran yang beragam seperti ini yang dilakukan yang tidak sama. Jangan tulisannya, mohon maaf di sini ketika di modul kayak seperti kemarin saya coba supervisi akademik ya Bapak Ibu, bagus modulnya isinya, tapi pada kenyataannya di lapangan apa yang terjadi? Ayo bagaimana Bu Vera? Yang terjadi nggak sesuai kan, padahal sudah mengharap, aduh keren banget ini isi modulnya, ini buat supervisornya atau kepala sekolahnya yang sedang atau pengawasnya yang sedang supervisi akademik. Udah tegang duluan Bapak Ibu ketika ada kepala sekolah duduk untuk mengobservasi, santai saja Bapak Ibu seperti layaknya kelas biasa. Bebaskan diri ibu berkreasi, mencapai apa ya hal-hal yang menyenangkan. Si siswa juga akan bisa bedakan. "Oh, si guru saya ini beda banget cara ngajarnya. Ketika ada Pak Ibu Bapak Ibu kepala sekolah atau pengawasnya, waktu tidak ada kepala sekolah atau apa, cuek betul sama kami. Pokoknya tulis, catat sampai habis. Ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Tapi ketika ada supervisornya ke mana? Masuk ke kelas berubah. Walaupun mungkin nggak sesuai dengan yang diharapkan di modul ajar. Nah, Bapak Ibu banyak berlatih kan sudah setiap waktu, setiap hari bahkan kita melakukan proses pembelajaran ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya dari hasil pemetaan Bapak Ibu terhadap anak atau peserta didik di kelas Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, nah ini ada instrumennya. Nanti mungkin Bu Vera akan sudah menyiapkan masing-masing kalau ada buku kerja khusus yang berhubungan dengan asesmen diagnostik ini lengkap, bisa ini jadi apa? Jadi pegangan Bapak Ibu supaya ketika melangkah melakukan proses pembelajaran sudah tahu sebelum dimasukkan ke dalam modul ajar. Nah, ini si Bu Nur tadi sudah mengelompokkan peserta didiknya, bagaimana yang belajarnya dengan cara visual lebih masuk, bagaimana yang dia ternyata senang dengan cara auditorial lewat mendengarkan musik dan lain sebagainya, atau combine antara visual dan audio, atau juga ada anak kinestetik yang perlu bergerak Bapak Ibu di kelasnya saat belajar. Ada Bapak Ibu yang nggak bisa diam anaknya? Dilihat, apakah anaknya gangguan tingkah laku, ataukah memang dia memiliki modalitas belajar atau kebutuhan belajar minatnya itu adalah apa Bapak Ibu? Ini tadi, yang ini loh, yang suka bergerak. Tadi di kelas tadi Bapak Ibu lihat, anaknya tuh nggak bisa diam. Ya kan? Nah, gurunya harus tahu, paham, apakah si anak didik di kelas saya ini kebanyakan rata-rata adalah orang estetik. Jadi bagaimana cara saya untuk bisa mengatur, mencari strategi yang tepat agar pembelajarannya itu berhasil, Bapak Ibu. Ini yang terjadi di dalam eh, kegiatan ketika Bapak Ibu memahami profil pelajar peserta didik yang berdiferensiasi dari ini tadi.
visual, auditorial, kinestetik, atau modalitas belajarnya. Ketika dimasukkan di dalam konten, apa yang terjadi dalam proses belajarnya? Anak-anak visual pasti senangnya apa Bapak Ibu? Gambar, dipresentasikan. Benar Bapak Ibu? Anak-anak yang suka audio, auditorial, sukanya tanya jawab, ceramah. Ketika dia mulai ngoceh, jangan disuruh diam dulu, lihat dulu, kenali dulu beberapa kali pertemuan dengan dia. Oh, ternyata anak ini memang punya bakat ini. Nah, ketika dia dihubungkan dengan kecerdasan multiple intelligence, kecerdasannya Howard Gardner, oh dia punya kecerdasan dalam apa itu yang bicara itu apa Bu Fer? Kok saya lupa jadinya kecerdasan. Biasanya nanti dia jadi guru, dia jadi apa? Nah, lupa saya. Pak Fer yang memang dari pembicaraan dari dia Mual. memang lancar sekali bicara. Ingatnya saking banyaknya yang kita pelajari jadi lupa bagian ini. Nah, itu Bapak Ibu. Bilingual yang Nah, ya, lingual, betul, kecerdasan linguistik. Ya, kecerdasan linguistik anak-anak visual biasanya berbanding terbalik apa berbanding lurus. Dia pasti tuh akan terlihat. Anak yang auditorial juga dia suka sekali ketika pembelajarannya disajikan dalam bentuk ceramah atau tanya jawab. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, ada anak juga yang senang langsung praktek. Anak-anak kinestetik yang memang semua bagian di dalam tubuhnya bergerak. Benar Bapak Ibu? Dia senang ketika menunjukkan gambar, dia akan senang ketika dia disuruh untuk menceritakan kembali dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa disamakan ketika kita bicara tentang modul ajar atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu untuk proses sendiri, Bapak Ibu akan lihat cara si anak ketika mengklasifikasikan sesuatu yang ada dalam penugasannya. Bagaimana si anak suka menulis akhirnya. Lalu yang kedua, bagaimana di dalam kelas pembelajaran itu ketika diferensiasi proses bagi anak yang auditorial ini dia suka tanya jawab, dia suka gurunya menanyakan hal-hal yang dia feedback kembali, atau diskusi kelompok dia aktif. Nah, ini kan bisa Bapak Ibu lihat dari ketika Bapak Ibu mengatur atau menstradikan kelas seperti apa ketika sudah terlihat capaian-capaian atau pemetaan kebutuhan peserta didik ini. Itu ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, ketika kita lihat anak-anak kinestetik, cara belajarnya adalah mereka seperti apa? Suka buat prakarya mungkin, menempel, menggunting, dia lebih membuat kartu atau dia membuat tempelan apa, dia lebih masuk belajarnya dengan itu. Nah, Bapak Ibu nggak bisa paksa dia untuk diskusi karena mungkin dia lebih banyak tangannya yang bergerak untuk menghasilkan karya saat belajar. Mau mapel apapun, Bapak Ibu perhatikan bagian ini supaya nggak semuanya bisa kita samaratakan, Bapak Ibu. Kecuali mungkin di bagian ketika kita menguji pengetahuan mereka secara tertulis. Ini dalam proses belajar, guru harus memahami bagian ini. Ya, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah minat. Nah, ini. Nah, minat ini ketika kita sudah lihat dalam diferensiasi tadi ada konten dan proses. Nah, ada yang namanya diferensiasi di modul ajar itu adalah diferensiasi produk, Bapak Ibu. Di mana kita akan bisa berdasarkan minat. Walaupun dia visual, auditorial, kinestetik, minat mereka beda-beda. Bapak Ibu bisa bandingkan nanti di materinya itu kan di bagian atas ketika scroll, oh ternyata si Clara dan Irwansah yang tadinya sama di dalam grup misalkan auditorial atau kinestetik, ternyata minat mereka berbeda ketika membuat satu konsep tentang aturan. Yang satunya sedang menjodohkan kartu bergambar, ya, kelompok yang 1 sampai 15, 1 sampai 17 suka menggunting dan menempelkan bunga tentang norma atau aturan. Nah, ini juga bisa kita adaptasi model begini. Kita tahu, jadi setiap siswa ternyata nggak bisa dikasih sama soalnya. Kerja lagi, PR lagi memang ya Bapak Ibu. Tapi memang ini yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai kebutuhan belajar peserta didik itu yang betul-betul menyenangkan bagi mereka. Karena keberhasilan itu buat peserta didik kita Bapak Ibu. Buat kita bonus lah ya. Ya sebagai guru ini bonus lah melihat mereka berhasil itu sudah bahagia. Melihat mereka menyenangi pembelajaran itu juga sudah bahagia dengan cara pemetaan seperti ini.
Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat contoh sederhana, simpelnya, ketika kita menerapkan modul-modul ajar itu di dalam mata pelajaran yang ada di sekolah. Misalkan matematika, nih Bapak Ibu, topiknya tentang operasi hitung. Siswa ketika sudah tahu pemetaan mulai konten yang diferensiasi, yang proses produk tadi, Bapak Ibu nggak bisa samakan semuanya. Ternyata si anak hanya sampai angka 10. Ada si anak yang hanya sampai kepada angka 20 ketika dia belajar operasi hitung. Ketika dia belajar ke operasi hitung lagi, ada anak di kelompok C yang ternyata memang bisa sampai angka 50. Untuk bahasa Indonesia, Bapak Ibu, untuk guru-guru bahasa Indonesia, ketika untuk kesiapan belajar bisa melihat di situ. Di dalam topik membaca, ternyata di kelompok A hanya sampai apa? Membaca kalimat yang sederhana, membaca kalimat yang pendek, atau membaca paragraf. Lalu yang IPA atau IPAS, sistem pernafasan, bicara tentang sistem pernafasan, hanya sampai kepada kelompok A yang kurang, mohon maaf, di sini dia hanya mengenal organ aja udah cukup. Sampai situ memang kemampuan dia. Lalu kemudian ada yang kelompok B di dalam diferensi modul mengenal prosesnya dari tahu mengenal organ pernafasan sampai kepada mengenal proses pernafasan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, mengenal gangguan pernafasan. Nah, anak-anak di bagian yang mahir ini, ketika kita sudah petakan mereka, mereka sudah kenal dari organ pernafasan, mengenal proses pernafasan, sampai kepada mengenal gangguan pernafasan. Jadi lebih lengkap. Nah, ini ketika kita sudah tahu pemetaan ini nggak bisa dipaksa. Apa Bapak Ibu, model atau materi wawasan yang kita bagi. Karena mereka kemampuannya memang sampai sini. Tinggal dilatih terus. Supaya mereka juga nanti akhirnya sampai kepada siswa di kelompok C dalam modul kita. Lalu dalam modul kita, misalkan di IPS, bicara tentang peta dan benua. Anak yang mungkin dalam range-nya yang kurang, di situ dia hanya sampai ke mengenal nama-nama benua. Lalu kalau anak-anak yang kelompok B, ketika kita petakan, dia mengenal negara-negara yang ada di dalam, misalkan berapa benua itu tadi. Lalu anak-anak yang lebih mampu, mahir, cakap, akan lebih apa lagi Bapak Ibu? Mengenal tentang beberapa pengetahuan yang terkait dengan iklim, flora, fauna yang ada di mana Bapak Ibu? Yang ada di dalam modul tersebut atau proses pembelajaran. Jadi berbeda sekali ketika kita menerapkan apa itu penggunaan atau implikasi modul ajar berdiferensiasi di kelas kita. Nah, evaluasinya nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam contoh modul. Saya akan bagikan di mana di dalam Zoom ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu coba bandingkan modulnya seperti apa. Apakah ada perubahan dibanding dengan modul ajar Kurtilas atau modul ajar yang saya sedang susun saat ini, atau modul ajar ini benar-benar memberikan pencerahan buat saya bahwa ini yang akan saya lakukan di sekolah saya di SDN Pulang Pisau 3. Ini evaluasi penilaiannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tadi asiknya di dalam komponen belajar diferensiasi. Bagus sekali seandainya memang ya meluangkan waktu Bapak Ibu akhirnya membuat peta pikiran di dalam misalkan satu kelas biasa berapa Bu di sana Bu siswanya maksimal Kalau Bu di Fer? sini, kalau di sini satu kelas tuh paling banyak 7 orang, Bu Noveni. Oh 7 orang, wah jadi sebenarnya kayak privat aja itu Iya, menyenangkan privat pasti ini. pasti bisa maksimal 7 orang ya Bu ya. Homeschooling, homeschooling. Homeschooling ya, wah, nah ini pasti saya percaya nih, ayo Bapak Ibu tolonglah bantu Bu Kepala Sekolahnya untuk apa bisa mencapai apa yang menjadi misi ya goalnya di SDN Pulang Pisau 3 di bawah kepemimpinan beliau. 7 siswa Bapak Ibu di kelas pian-pian seberataan. Pasti bisa ada satu hal yang saya percaya kekasan yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu yang dikembangkan. Saya kemarin lihat itu, hebat tuh. Dari instansi lain ya Bu ya. Terkait dengan apa? Dari awal saya lihat mulai apa tuh menyiangi segala rumput dan lain sebagainya, lalu penanaman ini, lalu ada kolam ikan lagi Bu ya, ada kolam ikan ya kemarin itu.
Ayo bayangkan, Ada Bu jadi Noveni. kontekstual apa yang memang akan dicapai oleh sekolah tersebut ketika dihubungkan oleh pembelajaran juga nggak lari dari itu, Bapak Ibu, dengan kontekstual demografis atau geografis kita yang ada di Pulau Pisau. Nggak usah muluk-muluk dulu yang ada di buku udah kayaknya nggak cocok Bu nanti gimana, enggak kok, pemerintah kan sudah bilang kontekstual daerah dan sekolah masing-masing. Jadi bagaimana tinggal kita di Pulang Pisau menguatkan bagian itu atau di SDN 3 Pulang Pisau menguatkan bagian itu. Nanti minta tolong Bapak Ibu setelah tahu ilmu ini, pengetahuan ini, membuat ini, jangan bosan buat peta pikiran. Orang siswanya cuma 7 siswa aja, kalau Bu 7 orang aja siswanya. Jadi mudah sebenarnya dibandingkan kekawalan kita di sekolah lain yang 20 orang, 32 siswa. Nah, ini 7 orang. Jadi tidak ada kata tidak untuk tidak mengerjakan. Ya Bu Herlina di, di ditekan mungkin ditekan untuk semangat, dimotivasi, jangan ditekan Bu Ai. Jadi Ya, nanti 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 pada dimotivasi Bu motivasi, Noveni. dimotivasi untuk bisa melakukan, pasti bisa, percaya ulun. Karena apa? Siswanya juga tidak terlalu banyak. Jadi fokusnya seperti kata Bu Heri tadi, ada homeschooling, model seperti homeschooling, seperti anak yang sedang privat kepada gurunya, sehingga nanti bisa lebih mengenal, oh si siswa ini ternyata kekuatannya, kelemahannya. Ketika saya memetakan komponen apa di pembelajaran diferensiasi, lebih mudah Bapak Ibu untuk bisa mengorganisir. Jadi nanti buat hasilnya tuh Bapak Ibu mau kada mau Bapak Ibu harus Bapak Ibu buat grafiknya, buat peta pikirannya. Jadi setiap bulan mau kada mau Bapak Ibu. Kalau misalkan bingung menggunakan apa? Bingung menggunakan apa ngarannya nih Bu? Yang konvensional, malas Bu Ai menulis apa, sudah zaman komputerisasi, ya gunakan media Canva for Edukasi, gunakan aplikasi lainnya supaya bisa memetakan. Tinggal Bapak Ibu apa, print out di mana, bikin spanduknya khusus di kelas atau pakai apa, mudah. Jadi memetakan setiap masuk, kepala sekolah pas saat observasi, guru saat observasi sudah tahu ini loh bagian ini yang akan saya ini. Jangan lupa juga Bapak Ibu, kesepakatan kelas dengan para peserta didik atau siswa tadi. Nah, penting juga ketika kita menggiatkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kita, menerapkan modul ajar berdiferensiasi ini melibatkan pembentukan kelompok belajar. Baik kelompok belajar yang dilakukan oleh siapa Bapak Ibu? Oleh guru-guru seperti ini sudah baik benar Bapak Ibu. Apalagi ini ketika kita share undangan di PMM, kekawalan kita dari daerah-daerah lain juga umpat juga berkegiatan seperti ini. Jadi ayo giatkan seperti ini, bukan hanya bagian ini, undang undang guru-guru lain, para narasumber lain untuk memperkuat komponen-komponen yang diharapkan berhasil dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, siswa juga Bapak Ibu 7 orang bikin kelompok 2 kelas dalam kelas sehingga mereka bisa menetapkan juga kesepakatan kelas, tujuan pembelajaran di kelas kita itu seperti apa sehingga bisa berhasil dengan baik. Itulah Bapak Ibu. Lalu berikutnya, nah ini yang bagian terakhir. Strategi tadi sudah jelas kita melihat dari komponennya. Strateginya jelas untuk keberhasilannya diferensiasi ini perlu melibatkan secara kolaboratif dan kelompok. Baik itu gasan guru-gurunya atau juga gasan murid-murid kita atau peserta didik kita. Sehingga ada hal yang diukur tipe keberhasilannya melalui strategi pembelajaran. Lalu dalam penggunaan media, jelas Bapak Ibu zaman saat ini adalah zaman internet, teknologi, dan komunikasi yang begitu tinggi. Anak-anak kita itu di SD itu gen apa Bapak Ibu? Gen Z kah gen Alpha wah ya ini? Gen Alpha kalau Bu kelahiran berapa sampai berapa 2025 itu masuk kepada 2012 kalau tidak salah. 2012 itu masuk ke gen Alpha. Iya Bu ya, kelas 1 gen apa itu? Tahun berapa lahir? Kelas 6 tahun berapa saat ini? Kelas 6 tahun Mana berapa? guru 2000. kelas 6? Dari beberapa Bu, Pak? Bu Noveni 2011. 2011 ya, masuk 2011. gen alpha. Nah, berarti kekanakan kita, para peserta didik kita di sekolah, itu gen alpha dari pembagian demografis itu. Nah, paham juga guru-gurunya bahwa gen alpha ini kayak ini. Ternyata anak-anak kita dari lahir, bahkan dari kandungan ibunya sudah jebret lahir dengan kamera. Artinya bebuhan anak-anak kita ini adalah generasi layar. Bagaimana guru-gurunya? Mungkin wilayah Pulang Pisau ada juga Bu yang kada tercover sinyal begitu baik.
Tapi ketika anak-anak sekarang percaya, coba lihat nih Bapak Ibu. Paling lewat pinjaman HP bapak ibunya, abah mamanya, mereka melakukan menonton, ya kan main game lebih banyak. Nah, bagaimana para guru di SDN Pulang Pisau 3 ini juga melakukan pemanfaatan dalam apa? Membuat media interaktif, video pembelajaran, permainan edukatif kah, atau aplikasi. Mun kedada ya bisa aja Bapak Ibu ya lakukan yang manual sesuai dengan kontekstual sekolah Bapak Ibu, apa yang menjadi kelebihan dan kekuatannya. Itulah Bapak Ibu yang bisa, nah siap eksekusi kami dari Ibu Kepala Sekolah, siap mengeksekusi kondisinya. Oh, Nah, siap, saya siap. izin tutup yang bagian ini, coba saya share ya Bapak Ibu di chatnya itu, contoh punya Ibu Nur di mata pelajaran PKN, ada juga punya Ulun sendiri, nanti bisa dibandingkan seperti apa model pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu seperti itu. Eh, ya, saya coba di chat Bapak Ibu lah. Ini di chat Bapak Ibu bisa lihat filenya. Saya bukakan dulu sebentar. Bapak Ibu tinggal pilih ini. Ketika membandingkan bagian ini, yang cocok dilaksanakan di kelas Bapak Ibu. Ini dia memang punya ampun SMP Bapak Ibu, tapi sistematikanya itu kurang lebih sama. Jadi tinggal bagaimana Bapak Ibu menerapkannya di SD. Ya, ada 4 itu Bapak Ibu sudah masukkah? Belum Bu Noveni. Nah, ini baru Bu Noveni. Oke, oke, siap, siap. Nah, sudah masuklah Bapak Ibu. Bagaimana caranya Nah, coba Bapak membuat Ibu membuka yang ampun Ibu Nur Ayu Ningtyas di laptop masing-masing. Atau ulun coba share juga ampun Sidin ya, anu seperti apa punyanya Ibu. Keren menurut saya karena kalau kita bandingkan dari pemaparan materi di situ Bapak Ibu akan melihat apa yang beliau lakukan atau alur pemikirannya. Bapak Ibu akan bisa melihat cara seseorang berpikir itu ketika dia menulis buku, ketika dia menulis modul, ketika dia ya membuat modul itu akan terlihat alur pemikiran seorang guru itu seperti apa. Apakah dia serius di dalam tupoksi dia sebagai seorang guru atau sekedar kopas akan terlihat Bu Herina. Sebagai kepala sekolah dari manajerial Bu Herina akan bisa melihat, mohon maaf, dari berapa orang guru Bu? Oh, ini Kesemuaan ini teman-teman? 9 Bu Noveni. Nah, 9. 9 orang guru di SDN Pulang Pisau 3 ini, Ibu akan bisa melihat alur pikirannya ketika untuk guru terlihat dari cara penyusunan modul. Percaya benar Bapak Ibu. Akan terlihat. Saya just kagum-kagum dengan apa yang dilakukan. Sebentar saya bukakan punya Ibu tadi ya. Tadi ada suara masuk kan? Oke. Mohon di mute ya Bapak Ibu. Nah, saya coba share screen punyanya Ibu. Siapa tadi ini? Sebentar. Ya, ini seorang guru namanya Ibu Nur Ayuning Tias di SDN Semper Barat. Baru aja Bapak Ibu Sidin menyusun ini di tahun 2023. Karena memang ada tuntutan penyusunan. Nah, ini saya ambil dari punya beliau, makanya saya share screen tadi bagian cover karena kita mengambil karya orang lain, jangan sampai plagiat Bapak Ibu atau kita mengakui bahwa itu karya kita padahal itu karya orang lain. Sama kayak modul, seandainya Bapak Ibu tiru modifikasi, tulis di bagian daftar pustaka bahwa Bapak Ibu memodifikasi dari ini. Sedangkan atau membeli, ya tulis saja Bapak Ibu, kejujuran kita diperlukan di bagian ini karena bukan hasil dari pemikiran kita sendiri ternyata. Ternyata kita hasil tiru dan modifikasi dari orang-orang yang sudah bersusah payah dan berjerih lelah untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Itu sebagai bentuk apa Bapak Ibu? Penghargaan kita terhadap karya-karya mereka. Nah, ini ya Bapak Ibu ya bisa lihat ya. Tadi pemetaan kebutuhan yang ada di dalam penjelasan materi. Lalu ini yang di bagian awal. Nah, ini contohnya dia sudah masuk ke dalam informasi umum dan identitas. Karena beliau mengajarkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan seperti ini. Lalu Bapak Ibu lihat lengkap sekali kalau saya lihat rapi. Ya, mulai nah ini tadi.
kegiatan pembelajarannya, persiapan mengajar, biasanya kan kalau kita lakukan itu adalah jadi di bagian lampiran mungkin ya, tapi beliau detail sekali dari pertanyaan pemantik. Ini nanti Bapak Ibu bisa jadikan contoh. Jadi adaptasi sesuai dengan mapel masing-masing yang ada di sekolah atau juga apa Bapak Ibu atau guru kelas apa di kelas berapa. Ini lihat Bapak Ibu. Yang dilakukan oleh beliau seperti ini sangat detail. Ini wajib dicontoh. Kada apa-apa Bapak Ibu meniru Ampun Sidin ini, tapi saya percaya ini akan bisa menjadi apa praktik baik buat seluruh guru yang ada. Detail, luangkan waktu. Seandainya guru mapel nih Bapak Ibu ya, guru mapel PJOK kan ada KKG-nya. Susah nih Bu Fen membuat kayak ini, kayak apa misalkan kita yang lain ya Bapak Ibu bisa berkolaborasi di mana komunitasnya supaya tidak merasa kesusahan. Tapi ingat, Bapak Ibu lah yang mengenal diferensiasinya. Nah, ini tadi. Coba lihat Bapak Ibu ya. Beliau menggunakan sintak apa atau model apa? Lengkap. Nah, KKTP-nya dia tidak menjelaskan detail ya Bapak Ibu, tapi untuk memudahkan nanti di bagian bawah Bapak Ibu bisa lihat. Lihat, dia pakai model pembelajaran based learning. Metodenya ini lengkap. Strateginya ini. Keren. Kelas 2 loh Bapak Ibu. Ini kelas 2 SD. Kayak apa yang di kelas tinggi? Dengan siswa yang sedikit pasti bisa. Ulun percaya pasti bisa. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Mulai dari alurnya sampai kegiatan pembelajarannya beliau susun. Lalu bagaimana cara beliau memasukkan yang diferensiasi tadi seperti ini. Ini Bu Vera saya sampaikan ini aja sih contohnya. Jadi penjelasan itu dikuatkan dengan contoh. Orang, oh itu kan langsung eksekusi. Kalau tipenya tiru modifikasi, ambil bagian ini. Jadi yang penting adalah pengenalan terhadap apa? Diferensiasi tadi, minat belajarnya, kemudian profil belajarnya yang betul-betul dikuatkan di bagian itu supaya dia paham bagian mana yang akan saya terapkan di siswa. Kalau bagian langkah-langkah pembelajaran atau LPP kurang lebih sama semuaan. Tapi bagaimana di bagian awal untuk bisa membedakan setiap peserta didik berdasarkan diferensiasinya. Nah ini tadi, kayak visual. Bagaimana Bapak Ibu? Siswa dikasihnya gambar. Benar kan Bapak Ibu? Lalu disuruh lihat. Lalu kayak apa dengan siswa ya? Auditorial. Ditanyakan pertanyaan. Oh, baru hanya tahu nah Bu, ternyata siswa auditorial itu senang kita tanyakan menceritakan gambar. Iya, karena anak-anak kita ini tipe mendengarkan Bapak Ibu lebih cepat. Nah, itu yang harus kita pahami secara sederhananya. Lalu ketika si anak kita sajikan apa nih Bapak Ibu? Bacaan. Ini visual juga bisa seperti ini. Lalu yang visual audio seperti ini atau seperti ini juga sama kurang lebih. Dia akan menceritakan. Si audio jelas anak-anak generasi alfa zaman ini Bapak Ibu. Karena apa? Tontonan waya ini YouTube, apalagi snack video, Instagram dan lain sebagainya, anak-anak kita sudah ada membuka ini. Jadi bagaimana tinggal si guru menampilkan ini? Apakah harus terus-terusan video, Bu Feni? Kada juga Bapak Ibu jangan video terus. Mungkin ada yang Bapak Ibu susun apa yang menarik kepada peserta didik kita ini dengan kondisi yang memang sekolahnya atau wilayah rumah tinggal mereka cakupan coveran sinyal datanya baik. Lalu kinestetik. Ini Bapak Ibu lihat kinestetik ini seperti apa? Ya ini tadi, anak-anak diberikan media games, anak-anak diberikan maju mungkin ke depan untuk menyampaikan apa. Jadi sehingga anak-anak tuh tahu untuk melakukan apa. Ini diferensi produk seperti ini yang dilakukan oleh si guru tadi. Ketika si anak kelompok tinggi, cara membacanya akan seperti ini. Ketika dia kelompok sedang, akan seperti ini. Ketika kelompok rendah, jelas ada pembinaan, pendampingan oleh guru yang bersangkutan. Nah ini fase-fasenya Bapak Ibu. Fase-fase ini sintak-sintak yang ada di mana Bapak Ibu? Sintak-sintak yang dilakukan dalam apa tadi itu? Problem based learning. Karena si Ibu Nur tadi menggunakan model belajar problem based learning. Nah si guru nanti Bu Vera mungkin ada khusus. Panggil pengawas sekolahnya atau dari Bu Vera sendiri ya melatih berbagai macam model pembelajaran, berbagai macam. Jadi sudah hafal nih, oh, sintaknya kayak ini. Nanti begini ketika kada berhasil ini bisa dilakukan apa namanya perubahan strategi kelasnya akan seperti ini. Itu yang perlu dipahami oleh
para guru. Nah, sudah Bapak Ibu. Sampai sini aja kada terlalu banyak. Asesmennya memang. Coba lihat Bapak Ibu. Aduh, menyenangkan benar melihat misalkan ada guru yang seperti ini. Betul-betul ulun merasakan bahwa bagaimana si Din ini benar-benar apa ya? Meluangkan waktunya untuk melakukan apa mengeksplorasi kekuatan yang dia miliki dalam menyusun sebuah bentuk tulisan yang akan dia gunakan sebagai panduan mengajar. Lihat Bapak Ibu, karena Ibu ini guru profil Pancasila, ada sikap spiritual atau civic disposition yang masih beliau lakukan. Bapak Ibu yang guru PKN nanti bisa mengadaptasi bagian ini. Nah, ini lagi asesmen sosialnya. Ini kan berhubungan dengan P5, Bapak Ibu. Seperti ini, jadi bisa nanti adaptasi aja seperti ada 4 modul tadi, tinggal Bapak Ibu pilih yang mana yang cocok terhadap mapel yang Bapak Ibu ampu. Best learning juga kayak ini Bapak Ibu. Nah, lihat ini apa Bapak Ibu. Nomor 3, penilaian proses. Ini bisa kita ambil berorientasi masalah sampai menganalisis, ternyata ini adalah sintak dari model problem based learning. Bapak Ibu tinggal ambil aja ini. Rubrik pengetahuan juga kayak ini Bapak Ibu, artinya ini kan pembuatan asesmen soal. Entah itu soal penilaian harian kah, penilaian formatif, penilaian tengah semester kah, apa kayak ini Bapak Ibu. Ada kisi-kisinya. Nah, seperti ini ada rubriknya. Saya percaya Bapak Ibu tinggal eksekusi keterampilan, ikuti yang sudah ada, diadaptasikan kepada sekolah masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu terlihat ya. Bapak Ibu, ulun harap bisa. Nah, lembar LKPD juga buat seorang ini ibunya. Pakai Canva for Edukasi, pakai PowerPoint, pakai Kelas Point, banyak sekali media yang bisa kita gunakan. Jadi tidak ada alasan guru kadang-kala membuat, karena memang sudah ada di sini. Ibu Herlina ini ada yang WA link absen Bu. Apakah ini baru masuk atau dari Sudah saya bagikan Bu Noveni. ya Ibu yang baru masuk, berharap dari awal sampai akhir selesai, jangan tiba-tiba masuk mohon maaf lalu betakun link absen mana. Ada yang kayak gitu ketika ikut kombel atau untuk hanya sekadar pemenuhan angka kredit atau sertifikat. Sayang Bapak Ibu, ikuti dari awal pertengahan hingga akhir jalannya apa kegiatan yang dilakukan oleh SDN 03 Pulang Pisau. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi contoh-contoh nih yang saya sharekan tadi di chat yang Bapak Ibu bisa ikuti supaya modul Bapak Ibu menarik lalu tercapai apa yang menjadi capaian pembelajaran di setiap fasenya. Oke Bu Vera, belum rasa sekian. Bila ada pertanyaan, silakan dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau hal-hal yang tidak menyenangkan selama penyampaian di kegiatan ini. Silakan Bu Vera atau Bu Husna sebagai hostnya. Bu Noveni, nanti saya akan serahkan kembali kepada Bu Husna. Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada Bu Husna, saya ingin sampaikan bahwa untuk penjelasan mengenai kegiatan hari ini itu dilakukan di grup WA grup yang sudah saya bentuk Bapak Ibu, di grup pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Jadi seluruh materinya sudah ada di situ semuanya sampai dengan presentasi yang disampaikan oleh Bu Noveni tadi. Jadi kalau Bapak Ibu yang baru bergabung mungkin tidak ketemu tuh apa presensi dengan link WA grupnya gitu Bapak Ibu. Tapi kalau yang sudah lama dari awal bergabung itu pasti bertemu dengan link apa namanya itu link grupnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nanti Bu Noveni kami mohon bantuan untuk nanti Bu Noveni menemani kami lagi di dalam membuat asesmen Bu Noveni. Baik formatif dan sumatif. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Husna. Mungkin ada yang mau bertanya, nanti Bu Husna yang memimpinnya. Terima kasih Bu Noveni, terima kasih teman-teman. Saya serahkan kepada Bu Husna. Ya, terima kasih kepada Ibu Noveni yang telah memaparkan materinya yang sangat menarik sekali. Yang sebelumnya kami belum mengenal berdiferensiasi, sekarang kami sudah mengenal apa itu
metode model ajar yang akan kita sampaikan kepada siswa kita di sekolah. Mungkin untuk lebih jelasnya ada pertanyaan dari kawan-kawan yang belum paham tentang materi pembuatan modul ajar berdiferensiasi ini, saya persilahkan. Kan Bapak Ibu nggak ada pertanyaan karena ini masih ada 43 menit lagi. 23 menit lagi Bapak Ibu. Silahkan dari komunitas Mantangai, apa kabar? Dari Kaltim, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya sendiri kepada Ibu Nepeni yang saya hormati, yang mana kami di Sekolah SDN Pulang Pisau 3 ini, Bu, yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kami, kami juga sebagai guru-guru di sini sangat antusias sekali dengan perilaku Ibu Kepala Sekolah yang selalu memberikan spot untuk kami disiplin, nah sehingga kami bisa lebih baik lagi. Nah, adapun kekurangan di sekolah kami ini, Bu, terutama murid, yang mana setiap murid tadi kan yang dipaparkan oleh Ibu Nopeni, sebelum kita memberikan materi ajar, kita harus dulu lebih mengenal diagnosa dulu dari kebutuhan siswa. Nah, sedangkan yang kami alami sekarang ini, Bu, siswa kami sudah sedikit. Sedangkan di antara 7 siswa itu ada perbedaan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana strategi yang lebih efektif kami berikan kepada siswa sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai? Mungkin Ibu Nopeni bisa memberikan arahan yang pertanyaan dari kami ini, Bu. Dengan hormat kepada Ibu, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Husna atas tanggapan dan pertanyaannya, di mana rata paling maksimal kondisi di kelas Ibu itu 7 siswa ya Bu ya. Untuk mengenalnya yang pertama, mau tidak mau memang yang pertama adalah yang dilakukan strateginya Ibu Husna dan teman-teman di SDN Pulang Pisau membuat instrumen diagnostiknya sebelum memulai pembelajaran. Setiap tema, mungkin ada yang mengatakan apakah semuanya atau per tema saja bisa di awal ya pembelajaran sebenarnya di Juni tadi atau di awal semester tadi. Kembali kita mereview hasil diagnostik di bulan di semester ganjil lalu dilanjutkan di semester genap atau bisa juga memang Bapak Ibu melakukannya setiap mau masuk. Tergantung bagaimana kemampuan Bapak Ibu untuk melakukan strategi ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga di dalam bagian ini, strategi yang harus Bapak Ibu lakukan yang jelas ketika tahu bahwa si anak itu memiliki perbedaan baik dari minatnya, baik dari profilnya, baik cara dia belajar, Bapak Ibu harus bisa memilah-milah. Jadi seperti di bagian awal yang saya sampaikan, ini tugas yang memang cukup berat lagi karena Bapak Ibu harus mengantongi berbagai informasi terkait tadi
tadi 7 siswa, karena terlalu banyak Bu Ai. Hanya 7. 7 ini memang nggak mudah. 7 ini dibanding 32 kan lebih banyak ya siswanya, otomatis si guru juga harus lebih menguasai 30. Nah, 7 ini dimudahkan Bapak Ibu semuaan yang ada di SDN 03 Pulang Pisau. Karena apa? Dengan 7 siswa ini lebih kepada pendekatannya, mungkin lebih kepada antara seperti ibu dan anak, bapak dan anak, ketika dalam proses pengenalan sifat dan karakternya dia, gaya belajar dia. Setelah tahu, Bapak Ibu akan bisa memetakan dari instrumen-instrumen tadi, pilihan tugas yang mana yang akan saya sampaikan, aktivitas belajar seperti apa. Jadi caranya adalah Bapak Ibu membuat dulu instrumennya. Siapkan instrumennya, lalu nanti setelah masuk kepada instrumennya, baru siapkan lagi pemilihan tugas belajar, aktivitas kayak apa, metodenya seperti apa, strategi seperti apa, bimbingan dan dukungan kepada siswa seperti apa, lalu alat dukungnya seperti apa, setelah Bapak Ibu menganalisa lewat instrumen yang Bapak Ibu buat di dalam kelas. Itu Bu. Jadi perlu satu instrumen dulu sebelum masuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nanti minta tolong. Yang mungkin Bu Herlina akan mengumpulkan ke 9 orang rekan-rekan ini. Bagaimana nih kita memantapkan menjadi KOSP-nya Bu ya, masuk ke dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Seperti apa? Oh, kekuatan dari masing-masing yang guru mapel, PAI, PAK, Pakat, dan lain sebagainya, PJOK, lalu guru kelas, seperti ini. Jadi instrumen itu sama yang dikeluarkan oleh kurikulumnya misalkan ada, atau dari kepala sekolah mengeluarkan kepada rekan-rekan dewan guru yang akan diterapkan. Karena tanpa adanya instrumen tidak akan bisa menilai atau mendiagnosa kondisi kelas. Jadi yang pertama Bu, buat instrumen bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dan kurikulumnya. Ya, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada kami. Semoga harapan kami bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Ibu Nopeni tadi. Kami sangat bersyukur sekali Ibu sudah memberikan materi ini sangat jelas Bu, sehingga kami bisa mengenal yang dulunya kami merasa itu berat, sekarang kami sudah kenal. Semoga kami lebih kenal lagi untuk pengenalan berdiferensiasi ini Bu, sehingga pembelajaran akan menarik, siswa tidak akan bosan dalam mengikuti pembelajaran ini. Amin. Semangat Bu Husna, pasti bisa. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan, kami selaku komunitas SDN Pulang Pisau 3 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Nopeni terutama, dan pada kawan-kawan yang bergabung di grup SDN Pulang Pisau 3 ini. Harapan kita semua semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Nopeni ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu kita tutup acara kita pada webinar siang ini dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Bu Nopeni. Teman, nanti terkait sertifikat kami akan turun di ini sudah ada sudah kami buat. Terima kasih Bu Nopeni untuk kebersamaannya. Di lain kali kita akan kembali bersama dengan Bu Nopeni terkait dengan asesmen. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kurang paham mengenai pembelajaran diferensiasi, kita akan kembali bahas. Nanti akan ada asesmen lagi terkait model metode pembelajaran. Jadi kalau bikin asesmen jelas ya sesuai dengan ininya. Untuk presentasi Bu Nopriani tadi Ibu saya sudah lihat Ibu masuk dari awal, jadi sudah ada Bu. Nanti ini udah didukung kalau Bu Nopeni. Silakan Bapak. Itu ya. Bu Nopri ini dari awal sudah hadir, cuman beliau yang terlewat ini.
Oke. Baik, Bapak Ibu, demikian kami pada hari ini menjadi manfaat dan memberikan bermanfaat dalam belajar masing Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa kembali. Salam dari Hagia. Terima kasih Bu Noveni. Terima kasih makasih rekan-rekan Bu semua. Vera, Bu Husna, dan Selamat teman-teman di siang. SDN Pulang Pisau 3. Semangat, sampai ketemu. Terima kasih Bu Salam Noveni. sehat, seberataan. Ya. Izin lip ya Bu ya. Nanti ini saya kirimkan videonya. Ya, siap Bu Noveni. Makasih Siap, Bu Bu. Noveni. Ya, ya. Ya, siap. Makasih. Sampai jumpa. Ya. Thank you for joining us to watch this video. Hopefully it will be useful and bring blessings and goodness to all of us. Continue to support Christian Education 4.0 Indonesia channel by liking, commenting, and subscribing so that it continues to produce works that are useful for all.